Terima kasih sekali lagi Kak Oci dan Cincin buat kesempatannya. Eh, Suatu anugerah Kak diberikan kesempatan untuk bisa sharing buat keluarga Tuhan yang sudah saya anggap keluarga. Saya dan Joyce anggap keluarga, memang keluarga ya. Tadi mau doa tuh mau Kak Oci itu sama Cincin itu benar-benar tulus kasihnya kepada kami. Saya sama Joyce adik rohani ya. Kami, saya berdua di 5 tahun terakhir ini menghadapi satu perjuangan yang tidak mudah. Dan Kak Oci, Cicencen menjadi kakak rohani yang betul-betul hadir. Di antara kami punya banyak kakak rohani, tapi betul-betul tulus menyertai kami gitu. Bahkan Joyce waktu itu membutuhkan satu treatment, sampai kalung kesehatan aja Kak Oci sama Cicencen yang beliin buat Joyce. Jadi betul Kak tadi, karena malu aja sama jemaat saya, kalau enggak udah menghabiskan banyak tisu tadi. Thank you so much Kak Oci, Cicencen. Terima kasih. Nama saya Adon Saptowo. Karena saya lihat banyak wajah-wajah baru di sini, saya senang banget. Jadi saya mau memperkenalkan diri lagi. Nama saya Adon Saptowo, itu saya Joyce, hadir bersama dengan kita. Dan pagi hari ini saya rindu untuk sama-sama kita belajar mengenai Man of Peace. Ya, karena selama tahun ini saya kemarin sempat mengikuti tema dari tahun ini adalah dari UCC Man of Peace, Man of Love, and Man of Wisdom. Ya, mari satukan hati kita dalam doa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rendahkan diri kami Tuhan. Terima kasih buat sukacitamu untuk kami jemaatmu di tempat ini Tuhan. Di UCC Tuhan. Begitu sukacita kami pagi hari ini. Berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kalau kami berikan waktu kami sejenak untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh mau dibentuk, diterobosi hati kami oleh kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu bertumbuh di hati kami, dan kami mau merenungkan, mau memperkatakannya dan melakukannya, menghidupinya Tuhan. Agar firman itu berbuah, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, berbicara pada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu, kami murid-murid-Mu siap untuk mendengar. Amin. Ya, saya rindu kita kembali ke tema kita, Man of Peace ya. Dan tema hari ini adalah sama, tetap Man of Peace, Peacemaker. Berbicara soal peace, saya jujur, saya juga ulang tahun bulan Maret ini. Dan memang bulan Maret ini adalah orang-orang yang luar biasa ya, betul. Cincin ya gitu. Karena kakak Roni saya, Cincin juga ulang tahun di bulan ini. Dan yang berbeda di tahun ini adalah saya masuk ke tahun yang ke-50. Jadi itu sangat sentimental banget gitu. Sangat begitu banyak kasih Tuhan yang saya alami, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kesempatan. Namun juga jujur waktu mau masuk ke 50 kalau Cincin, itu kegagalan itu membayang ke saya gitu. Wah 50 tahun kamu banyak kegagalan, banyak rencana yang belum tercapai, banyak pelanggaran, banyak kesalahan yang kamu buat sama Tuhan Yesus. Dan itu membuat saya cukup mellow, Joyce tahu sendiri ya. Jadi mungkin 1 bulan itu sebelum 17 Maret itu udah mellow gitu. Enggak sampai kehilangan damai sejahtera, karena Tuhan sudah berikan damai sejahtera itu. Tapi cukup menjadi perenungan saya, pemikiran saya gitu. Sampai damai sejahtera itu pada hari pada saat ulang tahun, Tuhan tuh bisa pakai siapa saja untuk menyegarkan kembali damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai sejahtera itu gak kemana-mana, tapi ada seorang anak kecil namanya Efrata. Itu putri dari Pastor Pierre Roland di Makau. Nah, kemarin mamanya baru liburan sama kami di Bandung ya. Tentu lapor sama yang punya Bandung, Kak Oci dan Cincin, tapi kami gak bisa ketemu karena begitu padat jadwalnya Sister Woni. Nah, Efra pada waktu ulang tahun, itu sampai saya tulis di Instagram saya karena saya percaya ini dari Tuhan. Karena dalam perenungan saya masuk ke 50 tahun itu ada damai yang kayaknya, waduh, banyak kegagalan. Apalagi di separuh abad ya, kalau 50 tahun ya. Itu saya mengakhiri karir bermusik 25 tahun bersama BSC. Kemudian Tuhan izinkan pita suara saya mengalami perubahan.
Kemudian Tuhan izinkan juga saya mengalami treatment tulang selama 5 tahun terakhir ini. Dan sampai waktu kemarin di awal Maret saya check up kembali ke Malaysia setelah 3 tahun nggak pernah kembali ke Malaysia karena pandemi. Saya ketemu sama dokter saya yang dari awal akhir tahun 2017 itu menangani saya. Dia tanya sama saya gini, Kak Oji, kamu masih nyanyi? Karena dia nggak mengikuti ya, orang Malaysia nyanyi juga ya. Oh, saya udah tidak menjadi penyanyi profesional lagi. Tapi pertanyaannya langsung menuju kepada apa yang saya rasakan. Are you happy? Dan saya jawab, yes, I'm happy. Karena saya happy. Saya cuma merenung karena mau ulang tahun ya. Tetapi kehidupan saya itu penuh sukacita dari Tuhan. Dan waktu 17 Maret itu, Efra ngomong ini, anak kecil, nggak dituntun mamanya bikin video, ayo kamu mau apa sama Om Adon? Dia ngomong gini, Om Adon, 50 tahun is just a new beginning. Itu langsung menjegarkan saya. Dan ada satu teguran, titipan untuk 50 tahun berikutnya. Jadi saya amini sampai 100 tahun. Efra ngomong gini, keep loving Auntie Joyce. Cuma itu. Damai sejahtera itu langsung seperti disegarkan kembali sama Tuhan. Nah, begitu banyak orang-orang di luar itu mencari damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang ditawarkan dunia itu tidak kekal. Seperti tadi Diana sharingnya, terima kasih. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Nah, banyak orang dunia, kemudian pasangan-pasangan yang bertengkar dan mereka nggak terus berjuang karena damai sejahteranya hilang dan mereka berhenti sampai di situ. Pulangan saja aku ke rumah mamaku. Terus kita divorce aja, kita cerai aja. Begitu banyak. Belum negara-negara yang berperang, belum para politisi yang saling berpolitik dan mereka bersaing dengan tidak sehat. Semua orang mencari damai sejahtera. Tetapi masalahnya begini. Yang berbahagia itu tentu orang yang merasakan damai sejahtera. Amin. Namun Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 9. Yang berbahagia tidak hanya orang yang merasakan damai sejahtera. Tidak hanya orang yang mendapatkan damai sejahtera. Tetapi kata Tuhan dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita mau berbahagia, ini bukan yang hanya mendapatkan atau merasakan damai sejahtera. Tetapi Tuhan tuliskan orang yang membawa damai. Peacemaker. Ini kalau gambar tadi kita lihat, gambar Tuhan kita, Prince of Peace. Semua yang berperang, berkonflik saat itu tunduk. Karena damai sejahtera kalau sudah memerintah, itu dahsyat. Membawa damai, dalam bahasa Inggrisnya peacemaker. Nah, tadi saya dapat kuliah singkat dari Pastor Cincin. Kak Cincin, terima kasih ya. Gitu. Nah, dalam bahasa Yunaninya itu Irene Poios. Itu dari kata Irene dan Poio. Nah, kalau diterjemahkan secara langsung adalah tindakan yang menciptakan damai atau menghadirkan sebuah suasana harmoni dengan Tuhan. Jadi ini sebuah tindakan yang aktif. Makanya tidak sekedar membawa damai, tetapi tadi juga Cincin menunjukkan dari Amplified Bible lah, dia tidak hanya maker, membuat, menghadirkan atau menciptakan, tetapi memaintain, menjaga. Tidak hanya membuat, tetapi memaintain, menjaga. Nah, ini yang kata Tuhan, berbahagialah orang yang membuat, membawa, menghadirkan damai sejahtera dan merawatnya bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi orang di sekitarnya, bagi orang lain, bagi orang banyak, bagi orang-orang di tempat kerja. Bahkan mungkin bagi orang-orang yang tidak kita kenal. Berbahagialah. Amin. Namun bagaimana kita bisa menciptakan damai sejahtera, membuat damai sejahtera kalau kita belum diperdamaikan dengan Allah Bapa. Maka dalam Kolose 1 ayat 20,
Damai sejahtera itu hanya bisa kita dapatkan kalau tidak hanya kita tapi seluruh alam semesta diperdamaikan dengan Tuhan Yesus. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi darah salib Kristus tidak hanya menebus kita, tapi menebus seluruh alam semesta ini, dan itu diperdamaikan oleh Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Dan bukan satu kebetulan kalau bulan ini adalah Man of Peace kembali lagi. Kalau minggu depan kita akan merayakan pengorbanan kematian Tuhan kita dan kebangkitan Tuhan kita. Raja damai, Prince of Peace. Dia sumber damai, God of Peace, the God of Peace. Tapi dia rela merendahkan dirinya untuk saya dan saudara, untuk menebus kita, untuk memperdamaikan kita. Maka tanpa darah Kristus, tanpa kita menerima kebenaran, pembenaran dari darah Kristus, kita gak akan pernah diperdamaikan dan kita tidak akan pernah menerima damai sejahtera Kristus. Roma 5:1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, setelah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan siapa? Dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi setelah kita diperdamaikan, baru kita hidup dalam damai sejahtera. Sebelum kita diperdamaikan, mau agama kita Kristen, tapi kita belum diperdamaikan atau hidup kita belum berdamai dengan Kristus, maka damai sejahtera yang kita rasakan bukan damai sejahtera. Hanya damai yang semu. Karena damai sejahtera itu hanya dari Tuhan Yesus. Makanya namanya damai sejahtera. Nah yang luar biasa, Yohanes 14 ayat 27 berkata seperti ini. Ini diucapkan Tuhan Yesus di malam hari sebelum Tuhan diserahkan. Ini Kamis putih ya. Malam perjamuan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Makanya namanya damai sejahtera. Kalau kita sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan, maka hasilnya, result dalam hidup kita gak akan pernah gelisah, gak akan pernah takut, dan gak akan pernah gentar. Karena damai sejahtera kalau Tuhan sudah anugerahkan buat kita dalam hidup kita, maka gelisah, gentar, kebimbangan, keraguan itu gak bisa tinggal dalam hidup kita. Damai sejahtera dan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran gak bisa tinggal berdampingan. Makanya ketika Tuhan anugerahkan, itu langsung menyingkir. Makanya istilahnya jangan sampai damai sejahteramu dicuri. Karena kalau dicuri berarti kekhawatiran, keraguan balik lagi. Luar biasanya, damai sejahtera ini Tuhan berikan kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Di malam dia dihianati, di malam dia diserahkan, di malam dia akan dipukuli, di malam dia di Taman Getsemani ditinggalkan murid-muridnya. Bahkan sampai berdoa 3 kali, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, karena itu begitu berat. Dan keesokan harinya Tuhan akan menjalani penyalipan dirinya. Kebayang gak? Orang yang mau menjalani pengkhianatan, orang yang mau mengalami penganiayaan, bahkan kematian. Orang itu Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia yang mencurahkan, dia yang memberikan damai sejahteranya. Terbayang gak buat saya dan saudara? Damai sejahteranya seperti apa? Dia berikan dalam, mungkin kita gak ada orang yang bisa membayangkan, memikirkan kekalutan, ketakutan, kengerian saat itu. Tetapi Tuhan menjalankan tugasnya. Dia memberikan damai sejahteranya. Dan Tuhan katakan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu berbeda dengan dunia. Di malam inilah. Maka kalau minggu depan kita merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah, ingat di malam itu, di malam dia akan dihianati, diserahkan dan dibunuh.
Dia memberikan damai sejahtera buat saya dan saudara. Merendahkan dirinya membasuh kaki murid-muridnya. Ini damai sejahtera luar biasa. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera yang seperti ini yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Itu damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ada kata-kata memelihara hati. Guard. Jadi ini sungguh-sungguh sebuah perisai yang memagari kita, yang melindungi kita. Ini Tuhan berikan buat kita karena kita memerlukannya dalam hidup ini. Bayangkan, tadi baru masuk ke tahun 50 aja saya kalut seperti itu. Terbayang hal-hal yang saya pernah gagal. Dan damai sejahtera Tuhan itu memagari kita dari hal-hal ketakutan kita, keraguan kita, kebimbangan kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu ada damai sejahtera yang tak terkondisikan. Unconditional peace. Tuhan sudah membuktikan waktu Kamis malam itu ketika dia memberikan buat saya dan saudara. Tapi kita akan belajar dari satu kisah. Ya, ketika Tuhan Yesus itu tidur di buritan dan sebuah perahu. Jesus is asleep in the storm. Saya akan bacakan dengan cepat. Markus 4 ayat 37-40. Tolong resapi ceritanya supaya kita memahami Yesus itu sebagai Prince of Peace, Raja Damai, itu damainya seperti apa? Dahsyatnya damainya Tuhan Yesus seperti apa? Impact-nya dalam hidup kita seperti apa? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Penuh dengan air ya. Kalau kita baca cerita, imajinasikan. Ayat berikutnya, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran. Pada sebelumnya mereka melihat mujizat yang begitu banyak yang Tuhan Yesus lakukan di hadapan murid-murid. 5 roti 2 ikan, sisa berapa? 12 bakul, 5.000 laki-laki makan gak termasuk wanita dan anak-anak. Mereka begitu melihat banyak mujizat, keajaiban yang Tuhan buat. Tetapi ketika bersama-sama dengan Tuhan gak ada yang lain. Artinya mereka betul-betul eksklusif bersama dengan Tuhan. Tetap mereka bisa meragukan kuasa Tuhan. Maka mereka berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hal yang sama ketika damai sejahtera itu tidak dirasakan. Makanya Tuhan langsung tahu karena murid-muridnya takut dan murid-muridnya tidak percaya. Damai sejahtera Tuhan Yesus ini seperti ini. Di tengah badai, air masuk. Kira-kira kalau di buritan air masuk kena Tuhan Yesus enggak? Kecipratan enggak? Goncangannya masuk. Tuhan Yesus rasakan enggak? Ketidaknyamanan badai, apakah Tuhan Yesus rasakan juga? Merasakan juga. Apa yang ditakuti murid-murid yaitu adalah ombak yang besar, angin ribut dan badai. Tuhan rasakan juga. Bedanya damai sejahtera Tuhan Yesus yang Tuhan miliki karena dia adalah King of Peace, Raja Damai, Prince of Peace. Maka badai yang di luar itu tidak mempengaruhi damai sejahteranya Tuhan. Angin ribut yang di luar tidak mempengaruhi kenikmatan Tuhan menikmati badai untuk tidur. Damai sejahtera seperti itulah. Damai sejahtera yang gak tergantung sama kondisi apapun. Damai sejahtera yang gak tergantung sama kondisi yang di luar. Karena yang di dalam itu ada damai sejahtera. Damai sejahtera dalam kondisi apapun. Nah, damai ini yang Tuhan berikan. Sedahsyat ini damai yang Tuhan berikan untuk kita. Supaya kita untuk membawa damai, menghadirkan damai,
bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi suami istri kita, kita tahu damai sejahtera apa. Damai sejahtera yang seperti ini dahsyatnya. Yang kalau ada masalah, kalau kita tetap menjaga damai sejahtera yang Tuhan berikan, masalah itu gak akan mempengaruhi kita. Kita akan tetap akur, kita akan tetap harmonis. Berdebat sedikit, oke. Tapi damai sejahtera itu akan memulihkan kembali. Karena kita gak akan terganggu. Seperti Tuhan kita tetap bisa menikmati tidur di buritan ketika badai itu terjadi. Seseorang berkata seperti ini. Peace is not the absence of conflict, but the presence of God no matter what the conflict. Jadi damai sejahtera itu nggak langsung artinya nggak ada masalah, nggak ada kesulitan, nggak ada sakit penyakit yang mungkin saat ini Tuhan izinkan. Saya masih treatment, bahkan treatment saya untuk tulang for a lifetime. Tapi damai sejahtera Tuhan, kalau saya boleh saksikan, itu menguatkan saya dan Joyce. Kami berdua banyak diproses Tuhan. Prosesnya belum berhenti. Tetapi damai sejahtera itu yang memampukan kami. Peace is not the absence of conflict, but the presence of God no matter what the conflict. Jadi meskipun ada kesulitan, ada badai, ada masalah. Yang tadi luar biasa, terima kasih Kak Oci Cen buat kejujurannya. Bahwa dalam kehidupan pernikahan selalu ada masalah. Tetapi itu tidak berarti gak ada damai sejahtera dalam kehidupan pernikahan Kak Oci dan Cen. Damai sejahtera itulah yang memampukan Kak Oci dan Cen menjadi teladan buat saya dan saudara semua. Pada hari ini kita saksikan keterbukaan, pengampunan yang ada, damai sejahtera. Dan tentunya kesaksian-kesaksian hebat dari kehidupan Kak Oci Cen keluarga itu juga dimampukan oleh damai sejahtera. Saya setuju. Karena apa? Karena Paulus mengatakan seperti dalam Roma 16 ayat 20. Bahasa Indonesia berkata, Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. Menghancurkan. Di sini saya tertarik. Kenapa Paulus tidak mengatakan dan Tuhan Yesus Maha Kuasa Almighty God akan menghancurkan setan. Tapi kenapa disebut the God of peace, Prince of peace? Kenapa bukan pakai kemahakuasaan, keadidayaan Tuhan, tapi damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Jadi damai sejahtera itu is the most powerful weapon. Senjata yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang paling ampuh. Makanya tadi dikatakan dia akan memelihara hati kita. Dia akan jadi perisai. Apapun keadaan yang tadi Ciana sampaikan di masa pandemi ini kita semua ngalamin. Kalau Ciana bisa berdiri dan menjadi berkat buat saya dan kita semua. Itu pasti ada damai sejahtera yang memagari Ciana. The God of peace is the powerful weapon. Makanya Tuhan bilang kan, jangan sampai damai sejahteramu dicuri. Karena itulah senjata kita, itu kekuatan kita, itu energi kita. Nah, damai yang seperti ini, powerful weapon ini, yang Tuhan ingin kita bawa, kita hadirkan, kita ciptakan di ruang kerja kita, di perusahaan tempat kita bekerja, di sekolah kita, di keluarga kita, di gereja kita, di kota kita, di bangsa kita. Damai sejahtera ini. Maka kalau bukan damai sejahtera ini mau pakai, mau bikin apapun namanya damai sejahtera tapi tidak menghidupi atau mengerti atau menerima damai sejahtera yang seperti ini, ya nggak akan bertahan lama. Ya kita tahu ya, ada yang pakai damai sejahtera. Tapi kalau itu bukan damai sejahtera yang seperti powerful weapon, maka gak akan bertahan. Tapi damai sejahtera dari Tuhan
Itu yang perlu kita hadirkan bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita. Makanya Tuhan katakan, berbahagialah peacemaker dan memaintain peace tadi. Orang yang membuat, menghadirkan, menciptakan damai sejahtera bagi orang lain dan menjaganya dan merawatnya. Nah, secara singkat, apa sih produk-produk dari seorang yang dipenuhi oleh damai sejahtera dari Tuhan, peacemaker? Apa yang bisa dikeluarkan dari hidupnya? Impact seperti apa? Ini sangat luar biasa, sangat dahsyat. Yang pertama, peacemakers itu peace with others. Dia akan dipakai Tuhan untuk mendamaikan dirinya dengan orang lain. Dan mungkin orang-orang yang di sekitarnya. Mungkin kita gak berkonflik, tetapi kita dipakai Tuhan untuk menjadi agen perdamaiannya Tuhan. Amin. Dalam Roma 12 ayat 18. Ini menjadi tugas kita para pembawa damai, menghadirkan damai, dan yang merawat perdamaian. Terima kasih Cecen tadi disampaikan dari Amplified Bible. Ada kata merawat, gak cuma bawa, gak cuma menghadirkan, tapi kita maintain. Kita pastikan anak-anak rohani kita, komsel kita, teman kita, istri kita. Wah, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Nah ini dah, ini teguran buat kita. Jadi perdamaian itu, dia gitu sih Kak, dia gitu sih. Aku udah buka tapi dia gitu. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan saya bersyukur kalau firman Tuhan ini saya terus belajar untuk menghidupinya. Karena ketika saya gak berdamai dengan siapapun ya, dengan orang lain di sekitar saya, itu rasanya emang gak nyaman. Dan itu langsung mendorong saya untuk saya aktif menjadi peacemaker. Kalau itu tergantung pada kita, lakukanlah. Suatu ketika saya pernah cerita waktu itu, saya melayani, kita membuat satu conference di Bogor ya, No Barriers Conference. Dan saya menjadi PIC saat itu. Tetapi saya mendengar keluhan bahwa yang saya lakukan itu melukai banyak para leader. Saya ditelepon sama sahabat saya, Don, lu udah melukai. Tindakan lu yang terlalu detail, terlalu perfeksionis. Kau tahu sendiri ya Kak ya. Saya ditegur sama istri saya dan ditegur sama sahabat saya. Apa yang saya lakukan? Saya menghampiri rumah beberapa leader, langsung datang di pagar. Saya minta maaf dan memeluk mereka. Karena saya tahu salah. Dan yang kedua, saya gak berdamai dengan mereka. Padahal besok itu acaranya. Jadi kalau itu tergantung pada kita, rendahkan diri kita. Oh saya kan ketua komsel, saya kan gembala. Saya percaya Kak Oci pun melakukan hal yang sama. Kalau ada kesalahan pasti Kak Oci akan menghampiri, akan rekonsiliasi, akan minta maaf. Lakukan. Karena kalau ini kita lakukan, dunia ini akan penuh dengan keharmonisan damai sejahtera Tuhan. Keluarga kita akan merasakan itu. Suami istri kalau gampang untuk, maksudnya bukan bikin salah minta ampun, bukan begitu maksudnya. Tapi kalau memang kita salah, kita mengakui, kita minta maaf, kita minta ampun, akan ada rekonsiliasi, itu sangat begitu indah. Makanya ketika kami menikah, kami diberkati waktu itu, satu pesan dari hamba Tuhan yang memberkati kami adalah, jangan pernah habis pengampunan di hidup kalian berdua. Pesannya itu. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kalau tadi mungkin kita bisa dengan orang lain. Roma 12:18. Tetapi Efesus 4 ayat 3 ini adalah untuk kita yang seiman dalam satu gereja, dalam satu komsel. Kemarin waktu Bro Calvin menyampaikan bahwa kita ini harus cooperate ya di dalam melakukan misinya Tuhan untuk membagikan
perdamaian atau damai sejahtera Tuhan bagi orang lain, kita harus bersatu. Maka kita nggak akan pernah bisa bersatu kalau kita nggak diikat sama ikatan damai sejahtera. Jadi powerful banget nggak damai sejahtera ini? Apapun perbedaan kita, ya, wah dia kalau punya ide songong banget sih. Bisa begitu. Contohnya waktu saya detail dengan tim teman-teman yang di Bogor, itu bisa terjadi gesekan ya. Tapi damai sejahtera Tuhan itu akan mendorong kita, mengikat kita. Jadi iblis gak bisa berbuat apa-apa kalau ada ikatan damai sejahtera. Gesekan bisa terjadi tapi kita langsung akan rekonsiliasi. Kita akan saling menerima. Amin. Maka damai sejahtera itu sangat kita perlukan. Supaya pekerjaan Tuhan, agenda Tuhan, agenda surga itu bisa terlaksana. Karena tanpa damai sejahtera, maka lihat, banyak tim yang terpecah, banyak gereja yang terpecah. Tapi damai sejahtera itu menyatukan, mengikat. Nah, damai sejahtera yang luar biasa. Waktu saya baca ya, kisah Sadrak, Mesak, Abednego, ini dahsyat. Sadrak, Mesak, Abednego, saya akan skip sebentar. Bisa nggak dia balik ke sini? Dia melakukan Roma 12:18 sama Raja Nebukadnezar. Kalau itu bergantung padamu, pasti mereka melakukan itu. Perdamaian itu akan dimulai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi kan waktu itu perdamaian nggak terjadi. Karena Sadrak, Mesak, Abednego akan dimasukkan ke perapian yang nyala dan panasnya ditambah berkali-kali lipat. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Karena apa? Ada damai sejahtera dalam hidup mereka, meskipun mereka akan masuk ke dapur perapian terbakar. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Ada damai sejahtera yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka masuk ke perapian dengan tidak takut, dengan tidak gentar, tapi dengan damai sejahtera. Maka mungkin kita sering melihat dulu ketika bangsa Romawi menghukum pengikut-pengikut Kristus dan mereka diberi makan, menjadi makanan, bukan diberi makan, menjadi makanan singa ditonton. Mereka mati mengakhiri hidupnya dimakan singa itu dengan damai sejahtera, dan orang-orang yang melihat itu bingung bagaimana orang yang mati seperti itu tetap bisa merasakan damai sejahtera. Sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan firman Tuhan katakan seperti dalam Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun lihat didamaikannya dengan dia. Dan itu terjadi. Sadrak, Mesak, dan Abednego dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Dan lewat ketaatan mereka, Tuhan berkenan apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan Raja Nebukadnezar diperdamaikan. Karena waktu Raja Nebukadnezar melihat ketiga orang ini gak cuma bertiga lagi, ada 4 orang. Digambarkan di sini memang tidak disebutkan. Tapi banyak yang mengatakan itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Oh itu malaikat. Dan waktu mereka keluar, gak ada rambut yang terbakar, baju mereka gak hangus terbakar, gak terbakar sama sekali, gak ada bau kebakaran sama sekali. Dan lihat apa yang dilakukan Raja Nebukadnezar. Dia malah bilang, barang siapa yang membicarakan atau menghina Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego akan dihukum. Gak jadi dihukum, gak jadi mati, bahkan diperdamaikan. Bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan kedudukan yang tinggi di kerajaan Raja Nebukadnezar. Saudara-saudara yang terkasih, peace with others. Damai sejahtera is the powerful weapon. Damai sejahtera bukan damai yang sama dengan dunia tawarkan, tapi damai sejahtera Tuhan Yesus itu mampu membuat kita berdamai dengan orang lain, bahkan dengan musuh kita. Peace with others. Yang kedua, become God's ambassadors of peace. Menjadi agen perdamaiannya Tuhan, menjadi agen damai sejahtera Tuhan bagi orang lain. Dulu saya berpikir ini cuma kita memberikan damai, lalu ada orang berantem, kita menengahi mereka. Ya itu baik, itu bagian dari peacemaker.
Tetapi lebih dari itu, damai sejahtera, ambassador of peace-nya Tuhan Yesus, itu betul-betul apa sih yang membuat kita damai sejahtera? Kehidupan kita baik, keuangan kita cukup, kesehatan kita baik, itu kan mendatangkan damai sejahtera ya. Itu yang Tuhan anugerahkan buat kita, anak-anak semua sekolahnya baik. Kehidupan kita mungkin ada masalah tapi kita bisa melewatinya, ada damai sejahtera Tuhan. Tapi banyak keluarga, banyak orang yang tidak mengalami itu. Dan Tuhan minta kita membawa damai sejahtera itu dalam kehidupan mereka. Dan mereka bisa merasakannya. Contoh kalau ada keluarga yang anaknya gak bisa sekolah, mereka pasti kacau hatinya. Karena mereka memikirkan masa depan anaknya. Maka bagaimana kita bisa menjadi damai sejahtera? Apakah kita hanya berdoa saja? Tidak. Kita membawa damai sejahtera buat keluarga ini yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Dengan menyekolahkan anaknya. Atau mengumpulkan teman-teman untuk gimana yuk kita bisa urunan supaya anaknya bisa sekolah. Kita menjadi jalan keluar, kita menjadi jawaban. Kita memberikan damai sejahtera. Saya ingat waktu itu kami masih dalam keadaan kekurangan dan ibu saya sakit. Kami gak punya uang waktu itu, gak punya uang yang cukup. Itu ada satu anggota jemaat membawa ibu saya tanpa saya tahu ke rumah sakit terbaik di Jakarta. Kami gak perlu bayar apa-apa. Dijemput pakai mobil, diantarkan kembali. Damai sejahtera hadir dalam hidup kami. Lewat tindakan yang nyata. Tuh kata Bro Calvin bahwa damai sejahtera yang kita berikan bagi orang lain. Itu perlu yang namanya compassion. Compassion itu hatinya Tuhan yang ditumpahkan di hati kita. Kan tadi kita disebut berbahagialah orang yang membawa damai karena dia disebut anak-anak Allah. Itu jati diri kita, itu identitas kita. Like father, like son. Jadi kalau kita ini disebut anak-anak Allah, maka kita tahu hatinya Tuhan itu apa. Kerinduannya adalah setiap orang diselamatkan, tidak binasa. Setiap orang mendapatkan kehidupan yang kekal. Mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Compassion. Hatinya Tuhan yang ditumpahkan pada hati kita untuk memikirkan orang lain, memikirkan kebutuhan di luar sana, itu compassion. Selalu melihat keluar, ada yang butuh apa, dia butuh tolong apa, itu compassion. Dan itu mau Tuhan kita miliki supaya apa? Kita bisa menjadi ambassador-nya Tuhan Yesus. Karena apa? Save the lost at any cost. Upreach, enrich, outreach. Pada bagian ini, inilah outreach kita untuk menyelamatkan orang lain. Mungkin mereka sudah percaya Tuhan Yesus, rohaninya selamat, tetapi bagaimana kehidupan ekonominya, pendidikan anak-anaknya, kesehatannya, itu menjadi bagian kita. Maka tidak hanya doa yang bisa menyelesaikan masalah, tetapi tindakan kita setelah berdoa. Amin. Nah, saya mau angkat satu cerita. 4 pemuda yang menolong satu orang temannya yang lumpuh. Dia menghadirkan damai sejahtera bagi temannya yang lumpuh. Waktu Tuhan Yesus datang ke Kafarnaum, apa damai sejahtera yang diberikan oleh 4 orang temannya ini? Mungkin mereka punya kesibukan, mungkin mereka gak ada waktu. Tapi mereka mau berkorban. Nah, waktu kita menjadi peacemaker, itu sama seperti Tuhan kita. Pasti ada pengorbanan. Gak mungkin gak ada pengorbanan yang kita keluarkan. Ada korban pemikiran, ada korban tenaga kita, mungkin ada korban uang. Pasti ada pengorbanan. Kalau nggak ada pengorbanan, maka kita bukan peacemaker. Dan 4 orang ini berkorban buat satu teman yang lumpuh. Sampai dia ketemu Tuhan Yesus. Kita tahu cerita singkatnya. Waktu sampai di Kafarnaum, rumah itu penuh sesak dan nggak bisa masuk. Tapi mereka begitu komitmen, begitu kekeh, begitu alot. Pokoknya dia harus ketemu sumber damai sejahtera, yaitu Tuhan Yesus. Yang terjadi, mereka membuka atap di atas dan menurunkan. Nah, lihat apa respon Tuhan Yesus kepada para peacemaker ini, yang tidak hanya menghadirkan damai sejahtera, tapi memaintain damai sejahtera itu kepada temannya sampai dia bertemu dengan sumber damai sejahtera, the God of peace. Ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus sering menyembuhkan orang itu melihat iman yang sakit. Yang sakit pendarahan 12 tahun wanita itu karena imannya.
Tetapi ini iman karena para peacemaker tadi mau menghadirkan damai sejahtera. Dia nggak memulihkan lagi konflik loh. Orang ini konflik bukan karena konflik dengan orang lain, tetapi konflik dengan dirinya mungkin. Bertahun-tahun dia tidak mengalami kelumpuhan, nggak punya masa depan mungkin. Dan 4 orang ini menghadirkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang mereka rasakan, mereka ingin dirasakan oleh temannya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku," lihat, bukan kesembuhan yang pertama dikasih sama Tuhan, tetapi keselamatan. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Setelah itu disembuhkan Tuhan dan berjalan kembali. Mereka pulang, tadinya berempat pegang mengangkat tandu, sekarang mereka berlima berjalan. Yang lumpuh pegang tandunya sendiri dan dipenuhi oleh damai sejahtera. Maukah kita menghadirkan damai sejahtera bagi orang lain? Ya, kita bisa mendamaikan. Oh, ada yang konflik, yuk kita ketemu, kita menjadi bridger, kita menjadi agent untuk mendamaikan. Tetapi tidak sekedar itu saja, ada kehidupan lain yang terpengaruh sehingga damai sejahtera gak penuh. Mau gak kita jadi agen damai sejahtera Tuhan, ambassador peace-nya Tuhan Yesus, seperti 4 pemuda ini. Amin. Yang ketiga, completing heaven's agenda. Apa yang bisa dilakukan oleh peacemaker, orang yang dipenuhi damai sejahtera. Ini selalu terkait dengan agendanya surga sama kehendak Tuhan. Maka Tuhan itu tadi dikatakan akan memagari hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera karena Tuhan membutuhkan kita sebagai partnernya. Karena dalam kita melakukan, menjalankan, memenuhi kehendak Tuhan atau agenda Tuhan, tentu ada hal yang tidak mudah kita alami. Untuk kita bisa memuridkan orang menjadi murid Tuhan Yesus, menyelamatkan mereka dan menjadi murid Tuhan Yesus, tentu banyak kesulitan, tentu banyak cerita, tentu banyak pengalaman-pengalaman. Dan kita bisa belajar dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, beberapa waktu lalu saya membagikan ini. Ketika Rasul Paulus ada di Filipi, bagaimana mungkin seorang preacher yang harusnya datang ke Filipi untuk berkhotbah, kemudian dia menjadi prisoner, dia dipenjara, didera di situ. Kalau dia nggak dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan, nggak dipagari hidupnya dengan damai sejahtera Tuhan, sama seperti Tuhan tadi, badai, ombak, air masuk di buritan, tetap bisa menikmati tidur. Paulus tidak ada di perahu saat itu, tapi ada di tengah penjara, habis dipukuli. Dalam keadaan seperti itu, damai sejahtera Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada Rasul Paulus membuat dia bisa menikmati di balik jeruji besi, bisa menikmati setelah dipukul, didera, kekurangan makanan, sendirian, dan respon dari damai sejahtera yang sudah memagari Paulus. Kita bisa lihat Filipi 1 ayat 12-14. Orang yang dipenuhi damai sejahtera itu orang yang bisa menggenapi rencana Tuhan. Karena dia gak akan pernah berhenti. Dia akan terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai pekerjaan Tuhan itu selesai. Aku menghendaki, dia ngomong seperti ini, jemaat di Filipi itu semua pada kecewa. Kehilangan damai sejahtera karena melihat Paulus di penjara. Bapa rohani mereka yang harusnya menguatkan mereka ditangkap dan dipenjara. Tapi lihat, peacemaker dan memaintain damai sejahtera itu berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus ini mau ngomong, gak apa-apa saya dipenjara, saya oke kok. Gak apa-apa saya habis dipukuli, gak apa-apa saya sendirian. I'm good. Karena apa? Karena dia melihat benefitnya. Dia melihat keuntungan yang bisa dia lihat. Pemenjaraan Paulus menyebabkan kemajuan Injil. Kalau nggak punya damai sejahtera, nggak akan dia bisa bertahan di penjara. Nggak akan dia tetap teguh dengan iman kepada Tuhan Yesus. Nggak akan bisa dia mengucap syukur. Dan di lain cerita kita mendengar waktu Paulus Silas memuji Tuhan di tengah penjara.
kepala penjara dan sisi rumahnya diselamatkan. Nggak akan kejadian seperti itu. Dan lihat lanjutannya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Tuhan dengan tidak takut. Kesulitan, badai, penjara yang dialami oleh Paulus itu tahu supaya teman-temannya di luar sana yang tadinya takut memberitakan firman Tuhan itu semakin berani. Dan hanya peacemaker yang bisa berkata seperti ini. Karena damai sejahtera nggak kemana-mana. Mungkin kalau digambarkan dia mungkin bersiul di penjara. Dia mungkin nggak dikasih makan, dia bisa tidur nyenyak. Kesulitan yang Paulus alami, adversity, dirubah karena melewati pagar damai sejahtera. Bisa dilihat di sini, melewati pagar damai sejahtera, diproses, diolah oleh damai sejahtera. Hasilnya advance the gospel, kemajuan pemberitaan Injil. Dan tahu nggak saudara-saudara, kita ini nggak akan jadi orang Kristen tanpa Bapak Paulus. Waktu dia melayani di luar Asia, di luar bangsa Israel, sampai ke Filipi, maka itu sampai akhirnya ke bangsa kita. Orang-orang Eropa yang membawa Injil damai sejahtera, ya. Injil namanya Injil damai sejahtera ke negara kita. Dan itu berkat pelayanan Paulus. Adversity, melewati peace of God, advance the gospel. Kesulitan kita jangan disesali, jangan ditangisi. Pastikan damai sejahteramu penuh, pastikan damai sejahteramu gak tercuri, pastikan kau tetap bersama dengan Tuhan, pastikan damai sejahteramu memagari hatimu. Maka kesulitan itu diproses. Roma 8 ayat 28. Paulus juga yang menuliskan, karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan kebaikannya apa? Apakah buat Paulus? Kebaikannya buat kemajuan Injil. Ini luar biasa. Orang yang penuh dengan damai sejahtera itu tahu rencana Tuhan yang luar biasa untuk digenapi dalam hidupnya. Dan the peace of God, kekecewaan itu bisa diolah. Disappointment diolah, berubah menjadi His appointment. Amin. Kekecewaan tinggal diganti satu huruf saja, berubah maknanya. Ya kalau ada yang suka utak-atik kata, mungkin Paulus di penjara begitu. Disappointment, His appointment. Karena ada damai sejahtera Tuhan. Kekecewaan kita, kalau kita dipagari damai sejahtera Tuhan, maka kita akan bertemu dengan rencana Tuhan yang dahsyat. His appointment. Cara Tuhan yang luar biasa yang kita gak bisa pikirkan. Kok ini bukan cara saya? Kok ini bukan rencana saya? Rencana saya pengen bermusik terus, gak cuma sampai 25 tahun. Tapi saya tahu rencana Tuhan jauh lebih sempurna, jauh lebih baik. Dan saya gak bisa menyelami atau menghidupi rencana Tuhan itu kalau gak ada damai sejahtera. Makanya tadi dokter di Malaysia tanya, are you happy? Karena kamu udah gak nyanyi, I'm happy. Joyce menjadi saksinya ya, ditanya itu. Dia bukan tanya gimana tulang kamu. Karena saya belum kasih hasil tesnya yang di Indonesia. What are you doing? Are you happy? Dia kaget, oh saya udah gak nyanyi lagi. Kaget tapi, but I'm happy. Kesulitan kita, kalau kita merasakan damai sejahtera Tuhan yang sudah Tuhan berikan, hasilnya cara Tuhan yang dahsyat terjadi dalam saudara dan saudara. Amin. Yang terakhir, saya rasa gak terlalu cepat kan ya, Kak Oci, Bro Calvin. Jadi terakhir saya minta waktu sedikit lagi sebelum kita makan siang sama-sama, karena di luar sana sudah ada babi guling. Itu iman saya. Langsung Bro Calvin, saya itu pesan. Nanti kita makan masing-masing ya. Nah yang terakhir, peacemaker itu berusaha menghadirkan, menciptakan damai sejahtera, membawa damai sejahtera Tuhan kemanapun dia ada, kemanapun dia diutus, kemanapun dia studi belajar. Kayak mau ke Melbourne kan, damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu
itu akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sana. Peacemaker adalah pengurai kekusutan. Solve difficult problems. Berapa banyak dari kita ketika kita menjadi staff, kita bekerja. Maafkan saya kalau harus mengatakan ini karena kami juga punya tim. Beberapa ada yang luar biasa, beberapa ada yang perlu kami ajak ngobrol, kami konseling. Beberapa ada yang perlu dapat catatan. Tuhan ingin dimanapun kita ada, kita tuh menjadi damai sejahtera bagi tempat kita bekerja, bagi sekolah kita ada, bagi keluarga kita, bagi komsel kita. Apakah kita ini pengurai kekusutan atau menyelesaikan masalah, problem solver bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita? Waktu Kowing yang menyampaikan ini ke saya, beberapa waktu lalu waktu Kowing kesini Kak Uci, Adon, kamu harus jadi pengurai kekusutan. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Dan saya itu suka ceritain Daniel, selewat gitu aja tentang pengurai kekusutan. Lalu ayah Wing, coba kamu buka. Dan waktu saya buka, oh ada ya, pengurai kekusutan. Ini bagus banget kan kata-katanya kan. Pernah main layangan nggak? Terus kusut, apa yang kita lakukan? Buang, beli yang baru, murah kan? Iya kan? Kalau mungkin kita coba ya Bro Irwan ya, coba. Tapi kalau udah sering gitu ya kita dapat benang kalau benang yang itu kenur satu lagi itu apa tuh? Gelasan tuh yang lebih susah kan? Kalau ada yang kusut, kita semua percayalah, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah main layangan pasti akan membeli yang baru. Tapi ini dikatakan pengurai kekusutan dan ini diteladankan oleh Daniel. Waktu Daniel ada di Babel, dibuang loh ini loh, dibuang loh, bukan dia bekerja loh, bukan dia di hire loh, bukan dia melamar mau bekerja di kerajaan Babel, bukan, dia dibuang loh. Tapi kalau orang yang penuh damai sejahtera, mau dibuang kemanapun seperti Paulus tadi di penjara, damai sejahtera tetap penuh. I can do all things to Christ who strengthen me. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau bukan orang yang penuh damai sejahtera dan membawa damai, menghadirkan damai, menciptakan damai, gak mungkin dia bisa berkata, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dia lagi dijajah kok. Tapi lihat, ini Raja Nebukadnezar, anaknya Nebukadnezar ya, berkata seperti ini. Belshazzar ya, betul ya. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Menguraikan kekusutan. Saya cari bahasa Inggrisnya, makanya tadi ketemu adalah solve difficult problems. Saya boleh minta teman-teman present worship sama-sama. Solve difficult problems. Kita ada di keluarga kita ada di teman-teman komsel kita ada di gereja kita. Apakah kita sudah menjadi pengurai kekusutan? Saya mendorong kita nggak membawa masalah, tetapi menyelesaikan masalah. Masalah ada memang di antara kita, tetapi untuk kita selesaikan, apakah kita sudah menyelesaikan masalah teman-teman kita? Apakah kita sudah menyelesaikan masalah perusahaan tempat kita bekerja? Apakah kita sudah mengurai kekusutan atau bahkan menambah kusut? Peacemaker, Tuhan ingin you are the peacemaker, menghadirkan damai sejahtera. Tahu nggak teman-teman, yang diberikan damai sejahtera sama Daniel itu seorang raja yang menjajah bangsanya, tapi dihadirkan damai sejahtera karena damai sejahtera itu bagi semua orang. Dia mengurai kekusutan dan cuma Daniel yang bisa mengurai kekusutan. Saya mendorong setiap saya dan saudara, setiap kita, dimanapun Tuhan utus kita saat ini, berpartner bisnis, bekerja menjadi staff, atau mungkin saat ini teman-teman, rekan-rekan sedang menunggu pekerjaan. Engkau ada di rumah saja. Jadilah pengurai kekusutan. Karena dengan begitu engkau akan dipakai Tuhan menghadirkan damai sejahtera yang bisa dirasakan
oleh banyak orang, oleh tempat di mana engkau diutus. Maka setelah saya membaca ini, saya akan tanya kalau nanti dapat kesempatan interview teacher baru, saya akan tanya, kalau ada masalah ini kamu gimana? Kalau ada masalah ini kamu gimana? Karena ternyata benar yang kita butuhkan adalah pengurai kekusutan. Sehingga damai sejahtera itu di tempat kita bekerja nggak kusut, nggak kacau. Lihat, waktu Tuhan Yesus di atas badai, di tengah perahu, dia mengurai badai, dia mentransformasi badai menjadi air yang tenang. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sekarang pilihan ada di saya dan saudara. Apakah kita mau menjadi peacemaker, atau troublemaker? Apakah kita mau membawa damai, menciptakan damai, menghadirkan damai bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita? Atau troublemaker? Karena panggilan saya dan saudara, kita yang sudah diberikan damai sejahtera yang Tuhan katakan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ku tinggalkan bagimu, kata Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut anak-anak Allah. Secara cepat, peace with others, become God's ambassador of peace, completing heaven's agenda, the Great Commission. Pengurai kekusutan, menyelesaikan masalah yang ada di tempat dimanapun kita ada. Kita menghadirkan di bumi seperti di surga. Ini yang Tuhan maksudkan, di bumi seperti di surga. Ketika orang-orang yang sudah dipenuhi damai sejahtera, itu membagikan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitarnya, bagi keluarganya. Dan merawatnya, memaintain. Gak cuma bawa, gak cuma beri, gak cuma ciptakan kemudian tidak merawat, tetapi bersama-sama merawat. Mari satukan hati kita. Rasakan damai sejahtera Tuhan. Pagi hari ini sampai siang ini penuh atas saya dan saudara. Dan sampai kekal selama-lamanya. Dia akan terus bersama-sama dengan saya dan saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Karena damai sejahteranya penuh atas saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam loh hati kami Tuhan, dan kami mau Tuhan itu berakar, bertumbuh di hati kami. Merenungkannya, memperkatakannya dan melakukannya, menghidupinya Tuhan Yesus. Kami adalah peacemaker Tuhan, pembawa damai. Kami adalah anak-anak. Terima kasih Tuhan. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting love. You never let me go through it all. Rasakan damai sejahtera Tuhan melimpah buat saya. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in
Raja kita, the God of peace. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried everlasting love. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried everlasting love. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried everlasting arms. You'll never let me go through it all. Yes Lord, satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan itu sebuah fondasi yang cukup untuk kami boleh menyadari bahwa dalam kami ada ambassador of peace. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur biar sungguh Tuhan kebenaran firman-Mu ini terus kami ingat, terus boleh menghasilkan keinsafan dalam perilaku kami Tuhan. Dalam setiap tindak laku kami, hanya kebenaran-Mu lah yang memimpin kami. Terima kasih buat Kak Adon yang sudah sharing kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan biarlah sungguh apa yang Kau belum selesai dengan hidup Kak Adon. Saya percaya di umurnya yang baru, ada di 50 ini Tuhan, waktunya akan semakin efektif dan efisien. Sehingga kelak ketika waktunya selesai di bumi ini, semua yang telah Kau kendaki untuk Kak Adon kerjakan selesai dengan sempurna. Sukacita, kemurahan, kecukupan, semua datang dari Tuhan. Terima kasih di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you Kak Adon. Please be seated.